kembali lagi di channel Lilian Edukasi. Kali ini kita akan membahas tentang akar kuadrat dan akar kubik. Di sini masih membahas tentang bilangan bulat ya. Kita langsung saja ke soal yang pertama. Di sini soal yang pertama mengenai akar kuadrat. Kita tulis dulu soalnya. Akar kuadrat dari 144. Di sini ada tips and trick yang dapat kita lakukan untuk mempermudah mencari akar kuadrat tanpa menggunakan kalkulator. Baiklah, di sini kita lihat 144, kita harus memenggal dua angka dari belakang. Jadi kita penggal dua angka dari belakang. 1, 2. Di sini kita penggal. Kemudian yang pertama kita lihat angka yang di depan. Pangkat 2 yang hasilnya itu 1 atau di bawah 1. Untuk soal yang pertama ini tidak ada yang di bawah 1. Sehingga kita lihat bahwa pangkat 2 yang hasilnya 1 itu adalah 1. Jadi di sini kita tulis 1 dikali 1. 1 dikali 1 ini sama dengan 1. Kita kurangkan. 1 dikurang 1 habis kan? Sebab di sini habis, kita turunkan 44-nya. 44 kita turunkan. Kemudian untuk mencari akar dari kelanjutannya, 1 dikali 1 ini kita jumlahkan. Jadi 1 ditambah 1 untuk yang di bawahnya. Jadi 1 ditambah 1 itu sama dengan 2. Untuk mencarinya, ini akan kita cari 20 berapa, jadi puluhan ya. Untuk yang pertama itu selalu satuan. Yang kedua itu puluhan. Jadi 20 berapa dikali berapa yang akan menghasilkan 44. Di sini ada tips mudah. Jadi, kita lihat saja angka yang paling belakang. Pangkat 2 yang hasil belakangnya itu 4. Yang mungkin terjadi pada akar pangkat 2 ini. Jadi kita lihat di sini. Di sini ada 2 hasil dari pangkat 2 yang hasilnya 4. Ada 2, kemudian ada 8. Jadi di sini, karena di sini 44 ini tidak mungkin kita tulis di sini 8. Karena 28 dikali 8 itu melebihi dari 44. Sehingga kita ambil 2. Jadi pangkat 2 yang hasilnya itu 4 itu akan kita tulis 2. Jadi 22 dikali 2 itu 44. Kita kurangkan. 44 dikurang 44 itu 0. Sampai sini paham? Oke. Untuk dapat mengetahui hasil dari akar 2 dari 144 ini, kita ambil 2 angka hasil perkalian yang kita cari tadi. Jadi 144 itu 12. Sampai sini paham? 1, 2. Jadi 12. Kemudian untuk soal yang nomor 2, kita tulis dulu soalnya di sini. (1296). Sama halnya seperti soal yang nomor 1 tadi. Untuk akar kuadrat kita penggal 2 angka dari belakang. Kita hitung ya. 1, 2. Jadi dipenggalnya di sini. Jadi kita perhatikan dulu angka yang di depan, 2 angka yang dipenggal di depan. Jadi untuk
angka 12 ini, berapa pangkat 2 yang hasilnya mendekati 12? Tidak boleh lebih yang mendekati 12. Kita lihat di sini. Di sini hasilnya 1, 4, 9, 16. Artinya kita gunakan yang 9. Kita gunakan yang 9 dengan perkaliannya 3 dikali 3. Jadi 3 dikali 3 itu 9. Kita kurangkan 12 dikurang 9, ya, 3. Kemudian seperti soal nomor 1 tadi, kita turunkan 2 angka belakangnya. Ini kita turunkan jadi 396. Untuk angka di sini kita jumlahkan dulu. 3 ditambah 3 6. Kemudian kita cari 60 berapa dikali berapa yang hasilnya 396. Untuk mempermudah kita lihat angka belakangnya. Ini kan 6. Artinya kalau 6 di sini pangkat 2 yang hasil belakangnya 6. Ada 2. 4 pangkat 2 16, terus 6 pangkat 2 36. Yang di belakangnya 6. Jadi kalau kalian bingung, kalian boleh mengalihkannya terlebih dahulu, mencoba-coba. Nah, jadi untuk soal yang ini, ketika kita menggunakan 3 pangkat 2, kita menggunakan 3, itu hasilnya pasti di bawah 396. Kita coba ya. 3 kali 3 9. 6 kali 3 berapa? 6 kali 3 18. Ini hasilnya di bawah 396. Jadi kita gunakan 6 pangkat 2. Jadi 6, di sini juga 6. 66 dikali 6 itu hasilnya 396. Kita kurangkan, habis. Di sini terbukti bahwa 1296 ini pangkat 2 dari 36. Jadi 36. Lanjut ke soal nomor 3, kita tulis dulu di sini soalnya. Akar kuadrat dari 57.121. Nah, di sini kita penggal terlebih dahulu 2 angka dari belakang. 1 2 kita penggal. Kemudian kita penggal lagi 1 sama 7. Kita penggal lagi. Jadi di sini perbedaannya ada 2 bilangan yang kita penggal. Kita bahas langsung. Di sini 5 hasil dari pangkat 2 yang hasilnya mendekati 5, tidak boleh lebih dari 5. Ya, benar. 2 kali 2. 2 dikali 2. Oke. 4. Kita kurangkan. 5 dikurang 4. 1. Nah, di sini kita harus menurunkan 1 penggalan dulu. Jadi 71 dulu yang kita turunkan. Ini nanti kita turunkan. Tidak boleh langsung semua kita turunkan. Di sini seperti biasa kita jumlahkan dulu. 2 tambah 2 ya 4. Jadi 40 berapa dikali berapa yang hasilnya mendekati 171. Jadi di sini kita coba 40. Kita coba ya di sini ya. 43. Kita kali 3. Kita kira-kira dulu ya. Kalau kalian belum tahu, 3 kali 3 ya 9. 3 kali 4 12. Ini di bawah 171. Terus kita coba lagi.
44 kita kali 4 kali 4 16, 4 dikali 4 16 tambah 1 17. Jadi yang lebih mendekati 171 ini 129 ya. Kenapa tidak menggunakan 176? Karena dia melebihi 171. Jadi yang kita gunakan itu 129. 3. Artinya di sini 3. Nah, hasilnya tulis. Kita kurangkan lagi. Jadi 11 dikurang 9 2. Ini kan dipinjam tadi ya. Jadi 6 dikurang 2 4. Lalu kita turunkan lagi penggalan yang kedua, itu 21. 21 ini kita turunkan ke bawah. Jadi 21. Paham sampai sini? Kemudian perkalian yang kita dapat tadi kita jumlahkan lagi. Jadi 43 kita tambahkan dengan 3. Jadi 46. Nah, jadi 46 ini kita buat keratusan. Jadi 460 berapa yang dikali dengan bilangan yang sama itu akan menghasilkan 4221. Kita lihat di sini yang hasil belakangnya itu 1. Ketika kita lihat di hasil dari kuadrat ini, yang hasil belakangnya itu 1 ada 2. 1 pangkat 2 dan 9 pangkat 2. Itu hasil belakangnya itu 1. Di sini kita kira-kira saja. Jika kita memasukkan nilai 1, maka tidak mungkin hasilnya akan 4221. Jadi langsung saja kita masukkan 9. Jadi 9 kali 9. Jadi 469 dikali 9 itu hasilnya 4221. Untuk memastikan benar atau tidak hasilnya bisa kalian cek sendiri. Jadi 4221 dikurang 4221 itu akan menghasilkan 0. Sampai sini kita dapat hasilnya bahwa akar kuadrat dari 57.121 itu akan menghasilkan 239. Jadi hasilnya 239. Jadi dari pembahasan yang kita uraikan tadi, maka menghasilkan hasil dari akar kuadrat dari 144 itu akan menghasilkan 12. Akar kuadrat dari 1296 ini akan menghasilkan 36. Dan akar kuadrat dari 57.121 akan menghasilkan 239. Kemudian kita lanjutkan ke akar kubik. Kita lanjut ke soal nomor 1. Untuk di akar kubik ini lebih simple, lebih mudah dibandingkan akar kuadrat yang kita bahas tadi. Jadi untuk akar kubik, jalan yang pertama hampir sama dengan akar kuadrat. Jadi kita harus memenggal angkanya terlebih dahulu. Untuk di akar kuadrat 2 angka baru kita penggal. Namun di akar kubik 3 angka baru kita penggal. Kita hitung dari belakang. 1, 2, 3. Jadi kita penggalnya di sini. Di sini 3 ini hasil dari akar kubik yang menghasilkan angka 3 atau di bawah 3. Tidak boleh lebih dari 3. Kita lihat di sini. Jadi akar kubik dari 3 ini yang mendekati itu 1. Kenapa kita tidak menggunakan 8? Karena 8 lebih dari 3. Jadi kita tulis langsung di sini 1. Nah, kemudian untuk bilangan berikutnya yang telah kita penggal, kita hanya lihat angka yang paling belakang saja.
Di sini angka 5. Jadi akar kubik yang hasil belakangnya itu 5. Kita lihat di sini hanya 1 yang hasil belakangnya 5. Jadi akar 3-nya itu atau akar kubiknya itu berapa? Ya, 5. Di sini paham? Lebih mudah bukan? Soal nomor 2. Di sini soalnya terdapat akar kubik dari 10.648. Seperti sama halnya dengan soal nomor 1, kita penggal 3 angka dari belakang. 1, 2, 3. Jadi di sini ya kita penggalnya ya. Kemudian kita lihat dulu angka yang di depan. Akar kubik yang menghasilkan angka 10 atau di bawah 10, tidak boleh lebih dari 10. Jadi kita lihat di sini. Ada di sini ya. Yang menghasilkan yang mendekati 10. Jadi akar kubik dari 2. Langsung tulis 2. Kemudian untuk penggalannya kita lihat angka yang paling belakang. Di sini ada angka 8. Jadi akar kubik yang menghasilkan angka 8 atau akhirannya 8 itu ada ya. Yang hasilnya 8 itu berapa? Ya, 2. Sehingga di sini menghasilkan 22. Jadi akar kubik dari 10.648 itu adalah 22. Di sini mengerti? Kita lanjut ke soal nomor 3. Jadi di sini soalnya 175.616. Jadi akar kubik dari itu kita penggal lagi 3 angka dari belakang, 1, 2, 3. Nah, di sini angka depannya 175. Jadi hasil akar kubik yang menghasilkan mendekati ini. Kita lihat di sini. Yang mendekati ya, tidak boleh lebih. Jadi di sini ada 125 yang mendekati. Itu berapa akar kubik? Ya, 5 akar kubik yang menghasilkan angka mendekati 175. Kemudian untuk penggalan berikutnya kita lihat angka yang paling belakang. Nih, angka yang paling belakangnya itu 6. Jadi kita lihat akar kubik yang menghasilkan angka belakangnya itu 6. Kita lihat di sini. 1, 8, 7, 4, 5, 6. Tidak ada ya yang lain ya, hanya ini yang 6. Sehingga kita tuliskan di sini 6. Sampai sini mengerti? Cukup sekian pembahasan soal mengenai akar kuadrat dan akar kubik untuk kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ketik di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih, sampai jumpa.